Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ramadan dengan NIM 2210932051 dari jurusan Teknik Industri Universitas Andalas. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai material requirement planning dengan metode Silver Mill. Metode Silver Mill itu sendiri adalah menentukan pemesanan yang optimal dengan mencoba satu demi satu. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan biaya persediaan yang optimal dan menghilangkan biaya tidak. Selanjutnya sudah didapatkan uh, data given yaitu data biaya bought item dan data biaya manufacturing. Yang dimana pada penjelasan hari ini saya akan menjelaskan komponen baut M4x20, yang dimana baut M4x20 itu adalah termasuk komponen dari bought out item. Selanjutnya sudah tertera gross requirement pada periode 37 sampai 22, pada periode 37 sampai sampai dengan periode 48. Oke, kemudian langsung saja untuk mencari dengan menggunakan metode Silver Mill. Yang pertama kita harus menentukan dengan cara table-table berikut. Berikut adalah table-table yang ada untuk perhitungan Silver Mill. Nah, dengan cara perhitungan adalah memasukkan periode yang pertama 37. Untuk periode simpannya yang pertama adalah 0 dan dengan cakupan periode 1. Kemudian memasukkan kebutuhan per periode, yang dimana kebutuhan per periode tersebut adalah 106 pada periode 37 dan kebutuhan kumulatif masih 106 dengan biaya pesan yang akan selalu sama yaitu 450.000. Dengan menggunakan rumus holding cost, yaitu adalah mengkali kebutuhan per periode dikali dengan kebutuhan periode per periode dikali dengan periode simpan dikali dengan biaya simpan pada bought item. Oke. Kemudian holding cost kumulatifnya masih sama 0 dengan total cost-nya adalah holding cost ditambah dengan uh, biaya pesan. Maaf, untuk total cost-nya adalah holding cost kumulatif ditambah dengan biaya pesan. Dengan rumus total cost periode itu adalah total cost dibagi cakupan periode. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah menggabungkan periode 37 dengan 38 dengan periode simpan 1 dan cakupan periode 2. Kemudian kebutuhan periode pada 38 dan kebutuhan kumulatif adalah kebutuhan kumulatif sebelumnya ditambah dengan kebutuhan periode pada saat itu. Dengan biaya pesan adalah sama seperti yang di atas karena biaya pesan akan selalu sama. Dan juga untuk rumus holding cost juga akan selalu sama, maka bisa ditarik saja ke bawah. Dan juga holding cost kumulatifnya adalah
Penjumlahan dari ini ditambah dengan paling cost kumulatif sebelumnya. Dan total cost juga mempunyai rumus yang sama. Dan total cost periode juga mempunyai rumus yang sama. Tinggal ditarik. Oke, berdasarkan prinsip metode Silverman itu sendiri itu adalah jika total cost periodenya berkurang, maka periode selanjutnya bisa ditambahkan lagi. Dan jika naik, maka diambil periode sebelum total cost periode itu tersebut naik. Karena ini berkurang, maka bisa digabungkan kembali. Oke, bisa dilihat total cost periodenya turun kembali. Oleh karena itu, bisa ditambahkan kembali dengan periode setelahnya. Oke, dikarenakan total cost periodenya turun lagi, berarti masih bisa ditambahkan dengan periode setelahnya. Oke, bisa dilihat total cost periode ketika digabungkan dengan periode 41 itu naik dari 197,375 menjadi 217. Oleh karena itu, pada periode ini sudah tidak bisa ditambahkan dan dia akan diambil periode sebelum naik. Oke, karena terakhir pada 40, maka dari sini dimulai dari 41. Kembali lagi dari awal. Oke. Kemudian seperti langkah yang sebelumnya itu ditambahkan lagi periodenya. Oke. Dikarenakan ini berkurang, total cost periodenya berkurang, maka bisa digabungkan kembali. Ditambahkan lagi dengan periode setelah. Oke, berkurang lagi, oleh karena itu masih bisa ditambahkan dengan periode setelahnya. Periode. Jadi dikarenakan mengalami kenaikan, oleh karena itu tidak bisa dilanjutkan kembali untuk perhitungannya.
dan akan berhenti di periode 4. Jadi diulang kembali. Karena mengalami penurunan, maka bisa ditambahkan dengan periode setelahnya. Oke, mengalami penurunan lagi, maka bisa ditambahkan lagi. Kita mengalami pengurangan lagi, maka bisa ditambahkan lagi. Oke, ternyata ketika ditambahkan dengan periode 48, itu total periodenya menaik. Oleh karena itu, tidak bisa digunakan dan akan diambil pada periode sebelum itu naik. Ternyata ini adalah yang diambil kan yang sebelum itu naik. Berarti yang diambil adalah periode 41 per 23. Oke, berarti untuk periode terakhir adalah periode 48. Oke, sudah selesai. Oke, berikut adalah untuk dimasukkan ke dalam porel dan poreknya. Nah, sebelumnya dimasukkan dulu untuk rumus POH dan rumus NR-nya. Berikut adalah rumus POH dan rumus NR. Dan kemudian untuk poreknya itu ada di kebutuhan kumulatif di 1298 dan memasukkan poreknya dengan lead time 2 yaitu di periode 35. Di slide saja ke samping.
Oke. Kemudian di 41 di periode 41 terdapat porek lagi dengan sebesar kebutuhan kumulatif. Oke, kemudian ada di 44 dan terakhir di 48. Oke. Kemudian memasukkan biaya simpannya dengan rumus yaitu menggunakan rumus sum sum dari POH dikali dengan biaya dari simpan dan biaya pesan adalah menggunakan rumus count di biaya pesan. Oke, dengan total. Oke, kurang lebihnya perhitungan dari Silver Mill adalah seperti ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.